orangnya. Oke, oke Vin. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan di tengah bulan Ramadan malam-malam hari kayak begini? Iya nih, Pak. Sebelumnya selamat malam, Pak Aga. Oke, Terima kasih untuk waktunya. sama-sama. Eh, Sebelumnya kenalin aku Vinda. Di sini Oke sebenarnya aku Vin. fresh graduate ya. Oke. Fresh graduate sedang mencari pekerjaan dan Hmm. beberapa waktu lalu tuh kalau perihal pekerjaan aku Hmm. sebenarnya udah dipanggil untuk interview beberapa kali. Cuma Oke. ada beberapa kendala yang mungkin waktunya nggak pas dan Waktunya nggak pas. alhamdulillah itu waktu Desember atau November itu Hmm. dipanggil interview buat wawancara untuk apa kayak media media sosial entah host live gitu-gitu Oh, host live. itu tapi berjalan cuma 2 bulan. Oke. Nah, ya 2 bulan. Kenapa saya bilang 2 bulan? Karena satu dan lain hal, terutama aku ingin mengikuti training ya. Nah, Hmm. kebetulan background aku itu kesehatan masyarakat. Nah, kalau Hmm. kesehatan masyarakat itu kan ada yang namanya peminatan K3 gitu ya. Oke. Peminatan K3 itu kita ada Oh. training selama Hmm. 2 minggu full. Kita Oke. bertatap muka dengan para para apa eh, terdahulu gitu ya, Hmm. dapat informasi, dapat ilmu dan sebagainya. Hmm. Tapi untuk training ini kita membutuhkan waktu 3 sampai 4 bulan untuk mendapatkan sertifikasi gitu. Oke. Nah, Oke. kalau misalnya, saya mau di HSE jatuhnya kalau K3, cuma harus nunggu gitu loh, Pak. Maksudnya harus nunggu sertifikasi dulu yang dari Kemenaker. Nah, di samping itu dari saya pribadi kalau untuk apa ya, cari kerjaan sampingan atau part time sebenarnya udah di apply cuma emang belum ada panggilan lagi sih. Jadi mungkin yang mau saya tanyakan adalah gimana sih Pak cara apa ya melihat CV kita yang benar gitu, secara benar dan baik di mata HRD, karena kan perekrutan itu ada Hmm. selaku HRD-nya merekrut kita gitu. Misalnya ketika HRD merekrut kita sebagai pelamar mau gitu ya, tertarik, otomatis kan kita bakal kayak, oh ini saya tertarik nih, dan Hmm. kebetulan skill kita cocok atau apa ya namanya, eh, komunikasi kita lancar dan itu sesuai dengan persyaratan. Mungkin bisa dijelaskan dulu kali ya satu persatu. Terima Oke, kasih. oke, thank you untuk pertanyaannya, Vin. Mantap banget ya gitu. Ini satu dari aku dulu ya gitu. Buat teman-teman yang nonton sampai di menit ini kelihatan ya kalau udah kebiasa ngomong ya gitu. Menarik banget cara ngomongnya. Aku akan jawab dengan sudut pandang user ya. Nanti aku akan sharing gitu karena aku bukan HR gitu. Aku lebih banyak jadi user kayak gitu. Jadi aku akan kasih pandangan-pandangan terkait dengan nanti HR harus gimana. Ini dari basic banget karena pertanyaan kamu dari basic. Oke? Ya, Jadi gini, nomor satu, suka nggak suka, mau nggak mau, kamu akan dinilai dari apa yang tertulis. Kan kita nggak kenal nih. Terus tiba-tiba kamu nyodorin aku CV dan dokumen lain kan. Terus aku terima nih, misalkan aku HR. Nah, kamu kan aku akan nilai dari apa yang tertulis di sini, ya kan? Artinya apa? Kalau ada yang kamu miliki tapi nggak ditulis, ya aku anggap kamu nggak pernah, kamu nggak bisa, gitu. Kamu misalkan punya pelatihan A, tapi pelatihan tersebut nggak ditulis di CV. Yang mana aku tahu kalau kamu pernah ikut pelatihan A, paham nggak? Gitu. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus membangun kesadaran bahwa kita akan dinilai dari apa yang tertulis. Maka kita harus memastikan apa yang tertulis itu sudah ditulis dengan baik dan benar. Kayak gitu. Oke? Nah, memang banyak kesalahan dari teman-teman yang nulis di CV, itu satu, nulisnya seadanya, nulisnya secukupnya. Atau malah salah prioritas. Yang penting nggak ditulis, yang nggak penting malah ditulis, yang nggak terlalu penting malah dijabarkan, yang penting malah ditulis seadanya dengan alasan macam-macam. Entah karena belum tahu lah, entah karena halamannya udah nggak cukup kak, padahal CV boleh 1 sampai 3 halaman gitu kan, dan lain-lain. Nah, itu jangan sampai gitu. Nanti kenapa kalau kayak gitu? Nah ya balik lagi, misalkan kamu kuliah lulusan S1, S2 deh, kamu kuliah lulusan S2, yang kamu tulis di CV cuma sampai S1, CV-mu aku pegang, aku nggak kenal kamu. Ya aku taunya kamu lulusan S1 dong, ya nggak? Mana aku tahu kamu lulusan S2, orang di situ tulisannya S1, contohnya kayak gitu ekstrimnya. Ya. Jadi kamu harus benar bahwa mulai kita sadari bahwa
apa yang tertulis itu harus baik dan benar. Nah, kamu harus selalu ingat yang ngomongin soal CV ya. CV itu harus ditulis dengan 5 hal. Satu itu jujur, oke? Tapi jujur aja nggak cukup. Harus ada yang nomor 2, yaitu relevan. Gitu. Relevan dong. Gitu. Kita nggak bisa ngelihat CV, ini anak ngapa yang lamar ke sini ya gitu. Tapi yang info relevan nggak ada. Ah, jangan-jangan cuma pengen doang. Harusnya kan di yang tertulis itu ada informasi yang saya pengen dan yang saya bisa. Yang saya pengen dan yang saya bisa adalah alasan kenapa saya melamar di sini. Gitu. Kan gitu ya. Tapi ditulis dengan jujur, informasinya relevan, itu juga nggak cukup. Harus ada yang nomor 3, yaitu lengkap. Informasinya tuh harus lengkap. Gitu. Selengkap apa? Nanti aku jelasin. Oke, pada saat sesi detail aja. Intinya informasinya adalah lengkap. Kalau nulis butuh dijabarin, jabarin. Gitu. Kalau tulis semua. Kalau enggak gitu. Tapi udah jujur, relevan, lengkap. Itu kurang, masih ada yang nomor 4, yaitu menarik. Harus ditulis secara menarik. Gitu. Kenapa kok harus ditulis secara menarik? Nah, tadi ya, nomor 1, suka nggak suka, kamu akan dinilai dari apa yang tertulis. Yang nomor 2, suka nggak suka, kamu bukan kandidat tunggal. Kamu akan dibandingkan dengan job seeker lain. Sehingga menarik di sini adalah gimana caranya biar kamu itu berbeda dengan yang lain sejak awal dari apa yang tertulis gitu. Tertulislah dengan menarik kayak gitu. Menarik tuh macam-macam, mulai dari desainnya, ya, mulai dari diksi pemilihan katanya, kayak gitu. Yang lain cuma kata-kata doang, aku munculin angka terus nih, ya gitu. Yang lain cuma nulisnya secara general, aku ngeluarin angka-angka gitu. Gitu. Jadi nanti di sesi detail aku jelasin ya. Nah, menarik juga nggak cukup. Yang terakhir nomor 5 itu adalah up to date. Jadi setiap informasi yang tertulis di CV adalah kondisi kamu terkini. Jangan sampai barusan kamu selesai bootcamp nggak ditulis di CV. Ya, barusan kamu ada keterampilan baru nggak ditulis di CV gitu. Balik lagi, nanti akan dinilai kamu nggak punya gitu. Kamu habis dapat sertifikasi AK3 umum, ternyata nggak dimasukin, dianggap nggak punya gitu. Mentang-mentang orang kesmas doang nih nggak punya sertifikasi itu, misalkan kayak gitu kan. Jadi 5 itu harus selalu kamu pikirkan. Up to date itu nanti kamu ngelihatnya gini. Up to date itu kamu nanti ngelihatnya adalah di CV itu kan ada keterangan yang melibatkan penanda waktu, kapan sampai kapan gitu. Di CV, misalkan pendidikan, itu kan ada tahun kapan sampai kapan. Ada pengalaman magang, misalkan kapan sampai kapan. Ya, entah tanggal bulan tahun, tahun-tahun terserah. Ya. Nah, cara nulis ngecek up to date atau enggak itu gini. Coba lihat waktu terkini yang ada di CV-mu. Tanggal, bulan, tahun yang terbaru yang ada di CV, silahkan bandingkan dengan tanggal, bulan, dan tahun sekarang di dunia nyata. Oke? Misal kamu seorang fresh graduate, baru wisuda bulan Maret 2023, ya kan? Di CV-mu berarti ada keterangan terkininya kebetulan di pengalaman pendidikan, misalkan kapan strip gitu, Maret 2023 gitu. Kita sekarang di dunia nyata ini April, ya. Nah, up to date itu ibaratnya kayak waktu terkini di CV itu Maret 2023, sekarang di dunia nyata April. Ya, baru sebulanan lah gitu kan. Baru jalan mau sebulan gitu. Artinya masih dekat. Jangan sampai gini, waktu terkini di CV-mu itu Maret 2023. Sekarang Maret 2024. Nanti pembaca CV, HR atau user akan melihat kayak gini. Oh, ini pengalamannya bagus, tapi waktu terkini di CV dia kok Maret 2023. Sekarang di dunia nyata, ini kan Maret 2024. Setahun ini dia ngapain? Itu nggak kejawab di CV-nya. Paham nggak? Gitu. Jadi kamu harus aware selalu ke poin yang nomor 5 ini bahwa jarak waktu terkini yang ada di CV dan waktu terkini sekarang di dunia nyata jaraknya jangan terlalu jauh. Tapi kalau akhirnya terlalu jauh gimana? Makanya tingkatkan kemampuan gitu. Cari pengalaman. Cari pengalaman itu nggak harus yang kerja kantoran kok. Ada freelance, part-time, entrepreneurship,
internship gitu-gitu, ya kan? Pendidikan juga bisa, nggak harus pendidikan formal, pendidikan non formal juga bisa gitu. Yang penting di situ jangan sampai gap waktu ini lebar, tapi kamu dianggap nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena nanti kamu akan dianggap satu, tidak punya inisiatif. Inisiatif tuh memulai sesuatu atas gerakan sendiri, dorongan sendiri gitu ya. Yang kedua, tidak produktif. Produktif tuh melakukan secara rutin apa yang udah diinisiasi tadi, gitu. Nah, nanti kalau jarak waktu terkini di CV dan jarak waktu terkini di dunia nyata itu gapnya kayak di atas 6 bulan gitu kan. Oh, ini anak ini pengalamannya bagus, tapi waktu terkininya tuh tahun lalu. Jangan-jangan yang dia tulis di sini banyak yang udah nggak terlatih, jangan-jangan banyak yang udah lupa, jangan-jangan yang udah nggak mahir ya gitu-gitu loh. Makanya kita harus selalu cek semua hal itu tuh, jujur, relevan, lengkap, menarik, up to date. Itu yang basic banget penulisan CV. Tidak hanya di CV nantinya, itu juga ke yang lain-lain. Balik lagi tadi kalimatku, kita akan dinilai dari apa yang tertulis. Oke? Tapi definisi tertulis zaman sekarang itu tidak hanya CV, tapi apa? Dokumen penyerta serta sosial media. Kalau kamu sebelumnya menggunakan sosial media hanya untuk stalking teman, ngobrol sama bestie, atau mungkin sekedar punya, atau entertainment, sekarang gimana caranya pikirin semua sosmedmu bisa ngarahin kamu ke karir impianmu. Gitu. Paling gampang tuh ya LinkedIn-mu tuh. Kalau punya LinkedIn misalkan, diurus. Gitu. Kamu akan dinilai dari apa yang tertulis. Kamu kan nulis isi profil LinkedIn ya. Orang kan bisa baca di situ di review. Kalau menarik, akhirnya di DM misalkan. Nah itu. Jadi kita harus melihat suka nggak suka, kita akan dinilai dari apa yang tertulis. Tertulis di CV, dokumen pendukung, atau sosial media yang beredar. Gitu. Sehingga kalau kita punya kemampuan baru, pastikan langsung diupdate ke ke CV. Yang ada di CV, diduplikat ke LinkedIn, ke job portal A, job portal B gitu. Karena kita nggak tahu rezeki kita nanti, kerjaan kita itu nanti akan datang dari yang mana. Kita juga nggak tahu. Ada orang yang dapat kerja gara-gara aktif melamar. Ada orang yang dapat kerja gara-gara ditawarin di DM. Di DM itu dia nggak ngirim-ngirim dokumen. Ada orang nyasar, di review, pokoknya sesuai, nah, ditawarin deh kayak gitu. Lah aku nggak tahu nanti kerjaan kamu itu gara-gara kamu melamar atau gara-gara kamu ditawarin. Sehingga diupayakan dua-duanya gitu. Nah, itu terkait dengan CV dan pendukungnya. Nah, masuk ke pertanyaan kamu. Ini belum ke pertanyaan kamu ya. Fundamentalnya tuh kayak gini. Nanti kalau lupa nggak apa-apa, nanti dengerin ulang video ini. Ke pertanyaan kamu, gimana sih? Nah, ini bener banget ya. Pada saat kita nulis CV, kita harus melihat lewat sudut pandang perusahaan. Itu bener. Itu pertanyaan kamu bener gitu ya. Jangan ibaratnya kayak, menurutku ini bagus kok gitu. Ya, gitu. Misalkan gitu. Jadi kita harus coba ya, kalau aku jadi HR yang baca ini, kira-kira tuh yakin nggak sih aku gitu. Jadi apa? Nomor satu itu gimana caranya ya, tips dari aku biar kita itu sukses menuliskan CV lewat sudut pandang calon pemberi kerja gitu. Nomor satu tuh jelas PD. Oke? Maksudnya PD itu gini. Kalau kamu nggak yakin sama yang kamu tulis, gimana aku yakin sama kamu? Paham ya? Gitu. Orang yang nulis PD itu di cara penyusunan CV-nya nanti kelihatan. Entah dari ukuran fontnya, penjabarannya, tata letaknya, dan lain-lain gitu. Itu kelihatan banget. Dokumen-dokumen pendukungnya itu kelihatan banget gitu. PD ini balik lagi ya, walaupun aku nanti ngomong CV, di kepala kamu otomatis langsung berarti sosial media aku juga gitu ya, otomatis gitu ya. Gitu. Itu harus kayak gitu, harus memunculkan kepedean gitu. Ada orang jadi job seeker, nulis punya job portal Jobstreet misalkan, akunya nulisnya secukupnya. Punya LinkedIn dibikin secukupnya, nggak ada postingan, jarang connect ke orang baru, nggak follow orang baru tiap hari, koneksinya belum sampai 501 orang, udah sibuk-sibuk nyari kerja, terus merasa aku udah ngirim dari A sampai Z kok panggilannya nggak banyak gitu-gitu. Ngerasa
suka nyari loker lewat Instagram officialnya perusahaan-perusahaan, udah ngelakuin semua tapi nggak ada yang respon. Padahal habis dicek, Instagrammu isinya cuma following follower dan diprotek. Begitu nggak diprotek, nggak ada postingan. Padahal di CV dia ngeklaim, saya orangnya komunikatif gitu. Tapi di sosial media nggak menunjukkan kamu orangnya komunikatif. Jadi apa yang kamu klaim, kamu bantah sendiri di akunmu, di sosmedmu gitu. Jangan sampai apa yang kamu klaim dibantah sendiri di akunmu. Ini bisa aku masukin kalau aku mau nyasar ke kerjaan kamu tadi. Ya, zaman sekarang itu kan memang terkenal yang namanya shoppertainment gitu ya. Jadi berjualan sambil ada entertainmentnya gitu. Ya paling terkenal ya inisialnya TikTok gitu kan gitu. Ya kan kayak gitu ya. Nah, terkait dengan itu, siapapun background orangnya, bahkan nggak harus punya pendidikan tinggi gitu, bisa sukses berjualan cuma oleh berapa jam langsung kejual berapa ratus juta ibaratnya kayak gitu. Tapi balik lagi gitu, coba dipikirin pada saat kamu sebagai orang juru ini, aku nyimpang dari CV dulu ya, orang dari Lanjut, Kak. jurusan kesmas kayak gitu, terus tiba-tiba kamu ngelamar kerja buat jadi host live streamer. Kira-kira orang bisa yakin dari mana gitu kalau oh ini orang bisa nge-host gitu. Ya jelas pakai portofolio, betul. Kamu punya portofolio. Tapi kan pakai portofolio ini kan yang dikirim, lampirin portofolio. Nah, kenapa nggak sejak awal kamu punya portofolio? Yaitu apa? Semua sosmedmu, gitu. Gitu. Jadi misalkan kamu iseng aja, gitu. Bikin konten. Di rumahmu ada apa? Ah, ada bumbu dapur nih. Aku kumpulin. Dah, kamu pura-pura ngomong. Di sini ditaruh tuh bumbu dapur gitu kan ya. Palawijar gitu-gitu atau apapun gitu. Ngomong sendiri pura-pura lagi nge-host sendiri. Lagi jualan gitu-gitu gitu. Dah, selesai. Jadi kayak ini adalah aku lagi acting gitu misalkan gitu ya. Lagi stage act jadi penjual palawija gitu. Jadi kamu cari, oh ini ada buku. Aku pura-pura jadi live streamer jualan buku gitu. Jadi akhirnya itu di-post tuh nanti akhirnya. Di TikTokmu kamu post, di Instagrammu kamu post gitu. Ini loh cara, padahal itu sebenarnya kamu cuma ngasih tutorial buat awalan orang kalau mau jualan buku. Habis itu palawija, habis itu ada apalah di rumah kamu. Ada perabot-perabot, kamu susun aja di sini ada panci, penggorengan, piring, sendok ditata aja gitu-gitu. Kamu di situ bikin konten, ngasih ide bahwa ini loh contoh tampilan di depan layar kalau kamu mau live streaming kayak gini. Padahal itu kamu juga lagi ngelatih dirimu sendiri itu, gitu. Kamu ngasih tips ke orang tapi kamunya juga belajar gitu. Jadi akhirnya nanti akan ada portofolio kamu yang pura-pura jualan berbeda-beda produk. Nah, kan kita nggak tahu tuh, barangkali nanti ada yang nyasar, ya kan? Terus, wah kerjasama nih sama kamu gitu. Atau kalau nggak nanti pada saat kamu nyusun CV, di CV-mu kamu nyantumin tuh sosial media kamu atau ada portofolio kamu. Begitu diliatin, oh iya sih, gitu. Memang background dia kesmas, tapi dia nge-host di mana-mana nih, at least nge-host di sosmednya sendiri, viewernya banyak gitu-gitu. Itu. Jadi perusahaan itu butuh alasan setiap orang kenapa kamu ngelamar di perusahaan ini lebih dari sekedar ya karena aku pengen gitu. Harus ada modal yang kamu persiapkan dan modal ini nggak harus semua yang sifatnya formal, nggak harus semua yang sifatnya kantoran gitu. Jadi kalau ada tulisannya fresh graduate tapi minimum pengalaman 1 tahun sebagai ini, jangan lihat dari sisi negatifnya. Dia kan fresh graduate kok dicari pengalaman minimumnya. Ya karena yang dicari bukan pengalaman, yang dimaksud pengalaman bukan pengalaman kerja. Barangkali kamu punya pengalaman itu lewat organisasi, volunteer, kepanitiaan, bootcamp tadi, pendidikan non formal gitu-gitu. Atau ada fake project yang kamu lakukan gitu-gitu. Nah, itu hal-hal semacam itu yang akhirnya nanti kamu menjadikan itu sebagai alasan kenapa kamu ngelamar di posisi ini. Sama kayak kamu kepengen daftar kerjaan di HSE, kamu sedang mencari alasan lewat ikut sertifikasi tadi. Kamu ngelamar kerja jadi live streamer, pasti kamu juga menunjukkan nih loh, saya orangnya jago ngomong, saya udah biasa ngomong yang satu tarikan nafas langsung ada. Saya bisa satu tarikan nafas langsung 100 kata gitu. Ya Bapak Ibu kita gini, oh ya untuk kakak ini ya terima kasih kak udah check out ya, oh, teman-teman ya mau gitu-gitu kan, yang kayak ngerap-ngerap gitu kan. Nah itu ya balik lagi, itu kan butuh dilatih. Ada hal yang hanya dapat kamu pelajari saat kamu melakukannya. Portofolio itu tidak harus menjadi suatu dokumen formal yang terbatas di atas kertas.
sosial media. Kamu sekarang pikirin, gimana caranya semua sosmedmu adalah portofoliomu. Orang mau nyasar, cara paling simpelnya gini, orang mau nyasar di semua sosmedku, aku bakal arahin ke LinkedIn-ku. Orang kalau nggak sengaja nyasar di Instagramku, di situ aku kasih link biar bisa masuk ke LinkedIn-ku. Orang kalau nyasar di TikTokku, aku arahin ke LinkedIn-ku, misalkan gitu. Orang nyasar di Facebookku, aku arahin ke TikTok, ya ke LinkedIn-ku gitu. Itu misalkan kamu mau pooling jadi satu di LinkedIn gitu. Tapi kalau enggak ya masing-masing aja gitu. Di LinkedIn-ku aku pengen nge-branding aku sebagai orang yang jago di bidang HSE dan Kesmas tadi. Di TikTok aku pengen nunjukin aku orangnya jago live streamer dan lain-lain. Emang nggak apa-apa Kak? Ya nggak apa-apa. Orang itu skillnya tuh gini ya. Kita melakukan sesuatu pasti menghasilkan skill. Oke? Tapi aku yakin 100% kalau kita melakukan sesuatu, skill itu yang dihasilkan nggak cuma satu, tapi banyak. Jangan bingung kalau misalkan kamu ditanya, lo jurusan kamu kan Kesmas, kenapa kamu ngelamar jadi sosial media spesialis? Kenapa kamu lamar jadi host live streamer, misalkan gitu? Padahal kan backgroundmu Kesmas, gitu. Ya kalau kamu ngelihatnya judulnya doang, ya bener sih. Kenapa kamu ngelamar jadi host live streamer? Padahal kamu backgroundnya Kesmas. Tapi kalau kamu menyadari apa yang kamu lakukan, kamu bisa sampaikan bahwa Bapak atau Ibu memang benar pendidikan terakhir saya adalah S1 Kesehatan Masyarakat. Namun, selama saya menempuh pendidikan formal saya juga aktif dalam organisasi, kepanitiaan, volunteer, perlombaan, serta magang. Gitu. Nah, dari organisasi saya sering dilibatkan untuk menjadi seorang apa? Di sana saya diberikan banyak kesempatan untuk melakukan live streaming dan presentasi ke calon-calon siapa misalkan klien kita gini 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 gini. Nah, dari kesempatan-kesempatan tadi akhirnya saya juga memiliki keterampilan di bidang live streamer. Terlebih pada saat saya menempuh pendidikan kebetulan itu untuk di beberapa semester terakhir itu di tengah periode COVID. Sehingga dengan saya sadari kemampuan saya untuk berkomunikasi melalui media live streaming ini itu juga meningkat. Dari itu semua dan berdasarkan pertimbangan karir saya ingin berkarir, saya memiliki beberapa tujuan karir yang bisa dipenuhi tidak hanya dari background pendidikan saya, namun bisa dari itu gitu. Jadi seolah-olah kamu cuma ngomong, lah lu cuma ngelihat dari background pendidikan yang nggak relevan. Tapi kan selama kamu menempuh periode pendidikan kan nggak cuma kuliah pulang kan, ada yang lain. Nah, kayak gitu. Nah, ini loh yang harusnya kamu bisa tunjukkan itu secara tertulis di CV atau di sosmed tanpa kita tanya. Jadi begitu dilihat, kenapa ya anak ini ngelamar? Oh iya, dia pernah jadi ini. Oh, pendidikannya ini sih, tapi dia ada pengalaman ini. Oh, ini ada link portofolionya, diklik. Oh iya, portofolionya kayak gini ya, gitu-gitu. Jadi tanpa perlu kita nanya ke kamu dulu, kita udah tahu alasan kamu ngelamar di sini tidak hanya sekedar kamu pengen, tapi kamu udah punya modal yang udah kamu upayakan di masa lalu. Nah, kayak gitu. Nah, hal-hal semacam itu yang akan membuat kamu itu menarik. Begitu menarik, apakah langsung dapat kerja? Enggak. Tapi akan diundang, diberikan kesempatan ke tahap selanjutnya, biar kita lebih tahu kamu lebih luas dan lebih dalam. Kayak gitu. Tinggal nanti berikanlah kita melalui psikotes, melalui interview HR atau user, kejutan-kejutan lain yang menyebabkan kita yakin bahwa kamu kandidat yang cocok dan kamu adalah yang terbaik untuk di posisi ini gitu. Nah, itu adalah penjelasan secara general, panjang ya gitu. Ya, biar kamu bisa dengar banyak gitu. Kalau diulang nanti tinggal di replay gitu ya. Yang akhirnya kita bisa menyadari gitu bahwa kita butuh perusahaan, perusahaan butuh kandidat. Tapi kalau disebut kita butuh perusahaan, ya perusahaan butuh kandidat, ya. Kenapa aku bilangnya nggak, kok bukan perusahaan butuh kita? Jumlah perusahaan itu jauh lebih sedikit daripada jumlah kandidat. Gitu. Jumlah perusahaan yang sedikit itu juga membuka lokernya juga sedikit. Gitu. Gitu kan. Sejak awal nih, jumlah semua tenaga kerja produktif itu jauh lebih banyak daripada jumlah perusahaan. Ya kan? Dari perusahaan yang jumlahnya banyak, tidak semua perusahaan dalam satu hari ngebuka loker. Tambah ngerucut lagi tuh. Dari loker yang dibuka, tidak semua sesuai dengan yang kita pengen. Makin kecil tuh. Dari yang
buka loker ya yang sesuai dengan yang kita pengen. Belum tentu perusahaannya pengen kita, makin sempit lagi kan kayak gitu. Gitu. Sehingga apa? Kita harus benar-benar mengoptimalkan semua potensi yang ada gitu. Gitu. Dengan cara apa ya? Ya tadi, kita nggak tahu kita dapat kerjaan gara-gara melamar atau ditawarin. Jadi kamu harus upayakan. Itu bisa kamu translate jadi setiap harinya kamu wajib melamar kerja. Every day. Weekend, weekdays. Yang kedua, setiap harinya jangan cuma melamar pekerjaan. Tapi selain melamar pekerjaan, kamu harus melakukan pengembangan diri dan branding. Pengembangan diri itu melatih apa yang kamu udah jago biar makin bagus. Melatih apa yang udah kamu bisa tapi belum mahir biar makin terasa. Atau melatih yang sama sekali kamu nggak bisa padahal kamu tahu bahwa kamu akan membutuhkan itu. Di loker-loker yang kamu incar tuh butuh kemampuan itu tapi kebetulan kamu belum bisa gitu. Nah, itu pengembangan diri di situ. Dan branding. Branding itu apa? Menggunakan semua sosial media kamu tadi untuk mengarahkan kesempatan karir ke kamu dengan cara apa? Mungkin ditawarin. Atau untuk membentuk kamu tuh pengen dikenal sebagai apa gitu. Bisa nggak satu orang brandnya banyak? Bisa gitu. Emang lulusan Kesmas otomatis dianggap orang kesehatan doang, yang lain nggak bisa? Enggak. Kita pakai sudut pandang di kehidupan nyata lah. Ada satu orang nih, manusianya sama. Di rumah dia jadi kepala rumah tangga, ya kan? Di lingkungan dia jadi Pak RT. Di kantor ternyata dia jadi bawahan gitu, gitu kan? Di sana dia jadi guru ngaji misalkan. Di sana dia jadi murid apa kayak gitu. Jadi satu orang tuh role-nya bisa banyak. Begitu satu orang role-nya bisa banyak di beda-beda tempat, artinya kamu bisa dikenal dengan branding yang beda-beda. Simpelnya di atas CV kamu pengen dikenal sebagai apa, di LinkedIn kamu dikenal sebagai apa, di TikTok dikenal sebagai apa, di YouTube dikenal sebagai apa, terus kayak gitu. Nah, itu adalah cara untuk tadi meningkatkan semua kemungkinan. Ingat ya, udah ngelakuin itu semua nggak serta-merta kamu dapat kerja, tapi itu meningkatkan kemungkinan gitu. Nah, yang terakhir adalah lakukanlah itu secara konsisten. Dilakukannya konsisten, evaluasinya konsisten. Kalau nggak paham, nanya. Kalau nggak tahu, nanya gitu. Nanya itu bisa sama orang, bisa sama bukan orang. Nanya sama bukan orang tuh ya baca buku, nonton konten, baca-baca website, blog, tulisan apapun itu, observasi secara visual gitu ya. Atau nanya sama orang, nanya sama aku begini, atau kamu sharing sama teman-teman kamu gitu. Ini harus gimana lagi ya gitu. Karena setiap orang harus tahu tuh, gunanya nanya itu tidak hanya untuk memastikan kamu berjalan di arah yang benar, tapi berjalan dengan kecepatan yang efektif. Percuma arahnya benar kalau pelan 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 dapatnya ntar gitu, ya kan? Sebenarnya udah bener sih itu, tapi pergerakanmu pelan gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Oke. Jadi itu yang harus dilakukan secara umum gitu ya. Gimana caranya biar kamu tuh, oh, I see, aku harus begini nih. Oh, kecepatanku harus begini nih gitu. Bikin target pribadi. Oke, aku pengen lamar kerja yang sesuai jurusan ada, yang nggak sesuai jurusan ada. Oke, aku misalkan aku nyiapin CV 2. Ini CV yang sesuai jurusanku, ini CV yang nggak sesuai jurusanku. Oke, aku punya sumber loker dari mana sih? Misalkan dari grup WA aku. Terus habis itu ada dari LinkedIn, job portal ABCD, website gitu kan. Oke, gitu. Setiap hari dengan kesibukanku sekarang, aku punya waktu kosong untuk lamar kerja berapa ya sehari? Pagi sejam, siang sejam, sore sejam, malam sejam, misalkan gitu. Oh, ya udah, pagi sama siang aku akan lamar kerja fokus untuk yang sesuai dengan bidangku. Sore sama malam aku pakai untuk ngelamar kerja yang di luar bidangku, misal gitu, tapi rutin gitu. Atau enggak gitu, aku waktu kosongnya 4 jam per hari. Ya udah, berarti 2 jam pertama yang setengah jam aku untuk ngelamar kerja yang sesuai jurusanku. Yang setengah jam di pagi dan siang itu sisanya aku pakai untuk belajar bahasa Inggris misalkan gitu. Jadi tiap harinya ada ngelamar kerja, ada pengembangan diri dan branding misalkan gitu. Malamnya juga ngelamar kerja sambil branding. Boleh. Skenario-skenario semacam itu bisa kamu lakukan disesuaikan dengan kelonggaran dan keterbatasan masing-masing orang gitu.
Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan khusus untuk pertanyaan ini dulu nih? Gitu. Ya, mungkin udah cukup banyak ya. Ternyata merembet kemana-mana jawabannya. Dan Ya. untuk pertanyaan selanjutnya, emang nggak banyak ya. Aku mau nanya, tadi kan Pak Aga bilang kalau misalkan ketika kita mau branding, terus mau pengembangan diri, setiap harinya itu kan harus dilakukan secara konsisten gitu kan. Nah, Mm-mm. ketika kita konsisten, yang Bapak bilang, saya pagi sampai siang saya ngapain, malam sampai sore sampai malam kita ngapain gitu. Nah, sebenarnya waktu yang tepat untuk melamar ke perusahaan itu waktunya kapan sih Pak sebenarnya? Karena kan kalau menurut saya ya, istilahnya yang paling efektif itu kan pagi. Terus saya juga sempat nanya ke teman-teman saya dan mereka-mereka yang udah keterima gitu ya, udah coba interview juga, mereka ya lamar pagi gitu. Nah, apakah ketika kita melamar sore atau hingga malam gitu ya, itu ada kemungkinan kita ditolak atau oh ini kayaknya nggak sesuai sama waktu yang ditenggatkan gitu. Itu kira-kira ada nggak Pak Jadi waktunya? gini, Kasih. ya oke, thank you pertanyaannya. Aku jawab singkat ya. Kalimatnya tuh gini, melamar kerja kapanpun itu boleh, oke? So, jadi melamar kerja kapanpun itu baik, oke? Melamar kerja kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Artinya, bukan ngelamar kerja di jam kerja aja, terus di luar jam kerja kamu nggak ngapa-ngapain. Artinya, di jam kerja kamu ngelamarnya intensitas tinggi. Tapi kalau di luar jam kerja kamu dapat ya dapat info loker dan sesuai ya lamar-lamar aja. Banyak dari teman-teman itu di luar sana yang nggak punya waktu buat ngelamar kerja di tengah jam kerja. Misal dia lagi kerja, pengen pindah kerja. Mereka ngelamar kerjanya setelah pulang kerja, kalau nggak weekend. Aku pribadi nih pernah nih gitu, lolos MT, ngelamar tengah malam, weekend lagi gitu. Lolos-lolos aja tuh gitu. Kalau ngelamar kerja di hari kerja dan jam kerja, itu tadi benar, itu strategi, bentuk strategi. Tapi bentuk strategi itu bukan, namanya strategi itu bukan meniadakan atau menghilangkan strategi lain. Karena untuk dapat kesempatan itu, strateginya ada banyak, bukan strateginya tunggal gitu. Jadi kalau misalkan ada hari kerja dan jam kerja, memang kamu free, ya udah intensitas tinggi, lamar yang banyak di situ gitu. Tapi nanti kalau ada yang cocok, silahkan dicoba. Kenapa aku bilang gini? Nanti iseng ya. Besok nih, besok kan hari Jumat nih. Kamu iseng besok hari Jumat jam 7 habis terawih jam 8 malam. Jumat jam 8 malam kamu buka LinkedIn, cari akun LinkedIn HRD. Kamu akan menemukan ada HR yang posting loker jam 8 malam, jam 9 malam. Kadang hari Sabtu malam, Minggu malam gitu. Kalau ada yang bilang tapi kan HR cuma buka-buka emailnya di hari kerja dan jam kerja. Lo kata siapa gitu. Aku punya teman HR aja dia nongkrong itu di kafe sambil bawa laptop. Dipikir pakai komputer aja gitu, nggak pakai laptop gitu. Dan balik lagi, itu memang benar, itu sebagai suatu strategi. Tapi kan kalau ngirim laporannya via email. Kalau aku tanya sama kamu, kamu buka job street aja tengah malam nanti jam 12 malam atau waktu sahur. Bisa diakses nggak websitenya? Bisa. Nggak ada kan tulisannya kayak, ini jam sahur, nggak usah buka job street gitu. Sana makan. Nggak ada tulisan gitu kan ya. Job portal itu dibuka 24 jam. Nggak cuma job street, ada yang lain juga ya. Artinya, lah itu ada lokernya kan. Kalau ada yang cocok, ngapain kamu tunda gitu. Loker-loker yang menggunakan sistem RTS friendly yang tersebar di job portal, itu nggak pakai penanda waktu, nggak pakai window-window waktu kayak cuma jam sekian sampai jam sekian. Mereka tuh pakai sistem perankingan. Begitu lamaranmu dimasukin, dicari keywordnya yang sesuai, nanti dicari korelasinya, nilai presentasinya diurutkan perankingan berdasarkan ya kecocokan yang tertinggi gitu. Ini di ranking. Jadi nggak pakai window-window tadi. Takutnya nanti kalau kamu menunda-menunda gitu, nanti kesempatan kamu lewat gara-gara ditunda. Banyak teman yang dapat loker bagus di hari Jumat, mendekati maghrib, ngirimnya, mau ngirim langsung atau di timer, ngirimnya hari Senin pagi.
Begitu Senin dikirim, emailnya bounce back. Jadi email penerima udah penuh, silahkan hubungi mereka gitu. Itu bayaran dari penundaan tuh kadang tuh kayak gitu. Akhirnya malah kamu nggak bisa ngelamar loh gitu. Dan memang nggak ada jaminan kalau kamu ngirim segera di jam kerja atau di luar jam kerja, kamu akan dapat panggilan langsung, ya nggak ada jaminan. Tapi maksudku adalah kita persimpel cara pikir dan cara kerja. Jangan kayak loker itu cuma ada dikit. Jangan kamu nggak tahu loker yang cocok buat kamu itu keluar kapan. Tapi yang kamu tahu adalah setiap hari pasti ada loker baru. Yang artinya ya udah, aku kirim aja tiap hari. Biar besok pikiranku dan tenagaku besok ya untuk loker yang rilis besok gitu. Jadi jangan menunda gitu. Oke, ingat ya. Melamar kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Artinya kalau mau pakai itu di jam kerja intensitas tinggi, di luar jam kerja tetap dilakuin gitu. Sampai di sini cukup jelas ya?